Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang market kita ya dengan judul market berubah, cara trading harus berubah ya, cara spotting saham untuk dengan momentum terbaik untuk profit maksimal. Ya, saya sudah cukup lama tidak bikin video karena kemarin ada kompetisi dan lain sebagainya. Jadi ya saya mencoba cooling down dulu ya, istirahat dulu, kemudian baru saya fokus lagi untuk mengedukasi teman-teman yang ada dalam YouTube ini ya. Yuk teman-teman, kita mulai pada siang hari ini ya. Saya rekaman ini pada hari Minggu ya, hari Minggu siang. Seperti itu ya. Semoga berguna, semoga bermanfaat ya. Sebelumnya silakan teman-teman join ke Telegram PPC ya. Di dalam link di bawah ini ada ya, ada join us, Telegram PPC, kemudian Instagram PPC dan Facebook PPC seperti itu ya. Kemudian juga buat teman-teman yang mau bergabung ke dalam grup yang lebih intensif bisa bergabung ke dalam ini ya teman-teman ya. Ini ada paket membershipnya seperti itu. Silakan kalian pelajari jika tertarik. Silakan kalian untuk belajar bersama-sama dengan saya ya seperti itu. Ya, saya akan coba share screen dulu ya teman-teman ya sebentar. Oke, ya ini adalah Telegram dari PPC teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau bergabung ya. Ini para pencari cuan seperti itu ya. Silakan bergabung. Ini Telegram kita ya. Sudah ada 13 ribuan member seperti itu. Dan di Telegram kita ingat kita tidak menawarkan tanam modal, titip dana dan lain sebagainya karena kita murni grup yang mengedukasi seperti itu ya. Dan juga buat teman-teman silakan bergabung ke dalam YouTube ya. Ini adalah channel kita ya, sudah ada 14.000 subscriber ya, puji Tuhan. Sudah cukup lumayan ya. Saya sudah membuat video ini dari bulan Mei tahun lalu ya sampai sekarang ya, dan banyak sekali video yang teman-teman bisa pelajari di sini ya. Teman-teman bisa pelajari dan ada dengan Mas Bekti juga ya. Dan untuk kedepannya saya berencana membuat Zoom bersama Mas Bekti dan Michael Yo lagi ya, untuk membahas bagaimana strategi-strategi dalam market ya, bagaimana kita bisa menentukan yang mana yang cocok buat kita ya, swing atau scalping dan lain sebagainya ya. Saya akan coba memberikan insight ya dengan Mas Bekti dan Michael Yo ya. Doakan semuanya lancar dan kita semua sehat-sehat selalu ya. Oke, kembali ke pembahasan ya teman-teman ya. Uh, Ya ini ya, eh, marketnya itu berubah, jadi cara trading harus berubah. Nah, kenapa saya bilang marketnya ini berubah? Karena nanti akan saya tunjukkan bahwa teman-teman, market kita ini mengalami sebuah dinamika yang sangat apa ya, yang sangat adaptif sekali menurut saya ya, di mana cara kerja bandar ya, cara kerja dari market maker dari market kita ini benar-benar apa ya, menurut saya dinamis sekali dan itu menarik untuk kita perhatikan. Dan teman-teman harus mengerti satu hal ya. Kunci dari kesuksesan dalam hidup kita ini ya, di dalam semua aspek termasuk dalam trading adalah beradaptasi. Bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan. Contoh ya, teman-teman mengerti COVID-19 ini menghancurkan hampir semua tatanan yang sudah ada ya, patron yang sudah ada dalam kehidupan ya, seperti dalam bisnis, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita hidup ini diubah semuanya dengan adanya yang namanya pandemi COVID-19 seperti itu ya. Dan teman-teman mesti ngerti dalam pandemi ini orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang muncul, orang-orang kaya baru atau orang-orang yang pundi-pundi uangnya bertambah adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dalam perubahan. Jika tidak dapat beradaptasi dalam perubahan, maka kita ngerti banyak bisnis-bisnis yang sudah perusahaan yang sudah lama seperti itu ya, yang sudah bertahan selama ratusan tahun bahkan puluhan tahun juga ya, kemudian menjadi tutup tiba-tiba ya, karena apa, mereka nggak mampu untuk beradaptasi. Makanya saya mau menjelaskan teman-teman kalau mau sukses dalam market untuk saat ini, teman-teman harus bisa beradaptasi dari perubahan yang terjadi dalam market ya. Ini adalah salah satu kunci sukses. Kalau teman-teman nggak bisa beradaptasi, teman-teman akan ketinggalan momentum-momentum yang ada dalam market. Karena seperti kita ketahui ya teman-teman, setiap kali ada bencana, setiap kali ada ada pandemi seperti itu memunculkan yang namanya peluang dan opportunity yang baru ya. Jadi peluang-peluang itu muncul banyak sekali dan itu kita harus bisa membaca, kita harus bisa beradaptasi dan kita harus masuk ke dalamnya supaya kita bisa mendapatkan profit untuk kepentingan kita juga ya, untuk menambah pendapatan kita ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti kenapa saya tekankan dulu di awal, karena jika teman-teman masih memakai cara yang lama, masih tidak mau beradaptasi dengan market seperti itu,
Saya khawatir teman-teman mungkin masih bisa profit, tapi akan banyak ketinggalan momentum-momentum yang ada dalam market. Ya, seperti itu ya. Oke, saya akan coba bahas apa sih momentumnya, apa sih perubahannya, seperti itu ya. Teman-teman mesti ngerti, saya kemarin menemukan sebuah artikel ini ya, bahwa perkembangan market cap emiten big cap 10 besar di Indonesia. Ya, ini data pertanggal 18 Juni ya. Yang diambil di sini nomor satu itu BBCA ya, Bank BCA, kemudian BBRI, Telkom, Bank Mandiri, Astra, kemudian ada Bank Jago ya, Arto, Unilever, TPIA, EMTK, dan DCII. Ya, teman-teman mesti lihat ya. Ini adalah data, sebelahnya adalah data di 11 Juni ya. Dan sebelahnya ini data di 4 Juni ya, agak tertutup ya. Dan teman-teman mesti lihat perubahannya ya, di mana EMTK itu naik satu peringkat, ya HMSP keluar, ya HMSP tidak ada. Kemudian TPIA juga naik satu peringkat. Unilever turun ya, turun terus tiap minggunya dari 5, 6 kemudian ke 7. Kemudian kita lihat Bang Arto dari 7 naik ke 6. Artinya memang 5 besar ini tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan selama dari tanggal ini ya, 11 Juni, 18 Juni, tapi mulai muncul yang namanya emiten-emiten baru ya, yang menjadi dalam tanda kutip blue chip dari market kita. Karena teman-teman mesti ketahui ya, ini ya, market cap itu apa ya? Adalah nilai pasar dari sebuah emiten, perkalian antara harga saham dan jumlah saham yang berada di pasar. Semakin besar nilai market cap emiten, maka pengaruh pergerakannya terhadap IHSG juga semakin besar. Ini yang menarik sekali. Teman-teman, kemarin ada hal yang menarik ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat dari IHSG kita aja ya. Saya akan coba buka chartnya IHSG. Seperti itu, supaya teman-teman ngerti. Ya, ini adalah chart dari IHSG kita. Ya, IHSG kita ini ya dari MACD-nya jelas sekali bahwa sedang mengalami seperti fase sideways ya, seperti itu ya. Sedang mengalami fase sideways di range ini ya, 5.894 sampai 6.100-an ya, seperti itu. IHSG-nya lagi sideways. Ya, dan terlihat jelas kemarin ini closingnya itu minus 0,07% aja. Jadi closingnya ini tidak terlalu signifikan doji ya, seperti itu ya. Kita bisa ngomong doji, jadi kuning ya, closingnya tidak naik dan tidak turun. Tapi teman-teman mesti lihat, yang menarik adalah saham-saham seperti BBRI ya. BBRI ini ya, kalau teman-teman lihat ya, mengalami yang namanya breakdown ya, jelas sekali ya. Ini supportnya ada di 3.820-an ya, terakhir terendahnya ini tanggal 20 Mei ya, kemudian naik dan dia turun dan sekarang mencapai 3.800, artinya membentuk lower low ya, seperti itu ya, membentuk lower low, dan memang sepertinya akan menutup gap ya. Ini ada gap di sini ya, gap dari 3.780 sampai 3.690 ya, seperti itu gapnya, kisarannya di situ. Jadi kemungkinan besar akan menutup gap. Kemudian kita lihat lagi BBCA ya teman-teman ya. Kita lihat BBCA ya. BBCA juga sama ya. BBCA ini sedang di posisi support ya di 30 ribuan. Ya, kita nggak ngerti apakah besok di breakdown atau enggak, tapi yang jelas MACD-nya ini sudah ya mulai sudah mulai konsolidasi lagi, artinya memang ada chance untuk mantul ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi BMRI bagaimana ya. BMRI juga sama ya, BMRI juga dalam tekanan di market ya, belum bisa bergerak naik ya. Kemudian kita lihat ASI ya, ASI-nya juga sama ya, ASI-nya di bawah 5.000 seperti itu, masih tertekan juga. Kemudian Telkom ya teman-teman. Jadi ini saya coba liatin 5 besar dari big caps ya. Telkomnya ada rebound ya, seperti itu. Tapi overall tertekan ya, tertekan, dan ini sedang melakukan yang namanya technical rebound. Kita lihat apakah bisa bertahan di atas 3.200 atau memang mentok sampai di 3.100-an aja kemudian dia lanjut turun. Ya, kita lihat inilah big caps dari 5 besar dari emiten kita ya, seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman lihat ya, mulai nomor 6 Arto, kita lihat Arto. Arto ini saham yang cukup fenomenal ya. Bank Jago ini cukup fenomenal. Kita lihat Arto bergerak naik dan memang sepertinya muncul ini yang namanya bearish divergence ya, seperti itu. Tapi kita melihat ya bagaimana konfirmasi penurunannya ya. Apakah terkoreksi sampai ke harga 12.600 atau enggak, kita lihat aja perkembangannya, karena divergent ini butuh yang namanya konfirmasi seperti itu. Tapi overall kita lihat Arto ini bergerak naik terus. Kemudian ada saham EMTK juga ya, EMTK yang melejit ya, Ya, kita lihat EMTK bergerak naik terus. Nah, teman-teman mesti ketahui ya,
Kenapa saya bahas ini tadi yang teman-teman baca di bawah bahwa market cap ini mempengaruhi pergerakan terhadap IHSG. Ya kita lihat IHSG-nya nggak kemana-mana, tapi saham-saham seperti BBRI malah bikin lower low seperti itu ya. BBCA juga tertekan dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman mesti ketahui bahwa yang menjaga IHSG kita ini sekarang mulai muncul yang namanya saham-saham yang yang dibangkitkan menurut saya seperti itu. Contoh ada saham yang menarik lagi menurut saya ada saham agro ya. Saham agro ini market cap-nya juga membesar ya menurut saya. Tapi belum masuk 10 besar, tapi menurut saya ini akan layak diperhitungkan untuk kedepannya ya. Di mana agro ini dari bulan Mei ya, akhir Mei ya sampai dengan sekarang ini kenaikannya sudah 2,5 kali lipat ya, dari 800 sampai 2000 seperti itu ya. Kemudian ada BRIS ya teman-teman. BRIS ini juga mulai ada peningkatan dan volume BRIS ini cukup signifikan ya, cukup signifikan juga. Jadi saya merasa BRIS ini juga menarik untuk diperhatikan. Nah, teman-teman mesti ketahui dengan adanya saham-saham yang memiliki market cap yang besar ini tentu saja bisa menggantikan ya menjadi penopang IHSG. Ketika asingnya keluar terus, maka saham-saham yang baru dibangkitkan ini seperti DCII contohnya ya. Teman-teman lihat DCII ini sangat fenomenal sekali ya DCII ya. Kenaikannya seperti ini ya, dari harga 10.000 ya dari akhir Mei tiba-tiba menaik 6 kali lipat seperti itu ya. Kalau dari IPO dari harga sekitar sekitar 200 ya, sekitar 100 dan sekarang di 59.000. Kenaikannya sangat signifikan dan ini salah satu yang menyebabkan DCI ini masuk dalam 10 besar ya. 10 besar. Kita lihat di DCI masuk ya dalam 10 besar ya dengan market cap 10 besarnya. Kemudian dalam transaksi kemarin ya saya melihat top value-nya itu saham IPO BMHS ya. Kita tahu BMHS ini di 811 ya seperti itu. Kemudian Telkom dan nomor 3 EMTK. Kemudian baru BBRI. Jadi kita lihat terjadi pergeseran di mana saham-saham seperti MTK ini, Agro ya, BRIS ini kemudian muncul seperti Prodia ya, saham-saham yang saham-saham bagger baru ya menurut saya ya, bagger ya. Prodia dari harga 4.000 naik ke harga 8.700 seperti itu ya. Kemudian Inco juga bangkit ya. Kita lihat ada bank ya. Saham bank ini juga dari harga 2.700 sekarang menjadi 3.500. Ini layak diperhitungkan menjadi penopang dari IHSG kita. Nah, setelah kita mengerti seperti ini teman-teman, setelah kita mengerti bahwa terjadi perubahan di mana ada saham-saham baru yang menjadi penopang IHSG. Sekarang bagaimana kita merespon untuk portofolio kita. Ini yang penting ya. Informasi ini harus teman-teman serap dan teman-teman adaptasi untuk portofolio kalian. Karena apa? Karena kalau tidak punya di portofolio kalian, mau sahamnya naik bergerak multi bagger sampai 10 kali, 100 kali lipat, itu nggak ada gunanya. Karena apa? Teman-teman nggak punya sahamnya di portofolio kalian. Makanya pada hari ini saya akan coba membahas sedikit mengenai beberapa saham yang menurut saya layak diperhitungkan untuk swing ke depannya ya. Tapi teman-teman kembali lagi dianalisa ulang ya. Ini analisa dari saya, silakan kalau cocok dipakai, silakan kalau enggak silakan di skip aja ya. Seperti itu. Dan teman-teman mesti ketahui ya, di minggu lalu sebelum ada Prodia ya, ada sebuah saham yang menjadi saham bagger, yaitu saham BBHI. Saya pribadi memiliki saham itu dalam portofolio saya ya. Saya akan coba sedikit share ya. BBHI ini seperti yang di layar, ini PPC membuat rekomendasi pertama tanggal 17 Juni. Kita ini beli di 1575 di mana dia masih ARB waktu itu. Karena apa? Saya melihat BBHI ini memiliki potensi. Dan ketika saham ini ARB tapi masih uptrend dan memiliki potensi, kita berani untuk yang namanya nyicil ya. Makanya masuknya baru 10% porsi aja. Ya, itu tanggal 17 Juni. Dan pada kenyataannya seiring waktu berkembang BBHI ini menjadi saham yang bagus ya. Dan saya kemarin bikin di Instagram saya ya, di Instagram pribadi saya di jalan-jalan murah, jalan-jalan murah seperti itu. Ya saya bilang BBHI saya profitnya nggak banyak, tapi profit saya itu masih lebih banyak daripada juara kompetisi yang saya menangkan kemarin seperti itu ya. Dan saya bilang sebagai info seorang trader tahu kapan harus scalping, kapan harus bisa untuk buy dan hold dalam periode tertentu ya seperti itu. Jadi saya lebih ke arah kalau teman-teman tanya style saya lebih ke arah adaptif ya. Saya juga melakukan scalping harian, tapi saya tidak menutup mata dengan saham-saham yang memang menarik untuk saya buy dan hold beberapa waktu ya. Dan ini untuk BBHI saya beli tepat dengan rekom saya di tanggal 17 Juni ya.
Seperti itu, dan saya average jual saya di harga 4.679. Ya, saya jual bertahap seperti itu ya. Karena memang saya tidak melihat apa ya, tidak mencari harga tertingginya, tapi saya melihat memang sudah cukup untuk saya merealisasikan cuan dan memang ada right issue seperti itu. Kemudian saya mulai jual bertahap ya. Dan saya sisakan satu lot jujur aja. Jadi dari saya punya 500 lot aja di BBHI seperti itu. Ya, dengan 100 jutaan ya, sekitar modal 100 juta saya bisa profit. Ini adalah profitnya ya, 129,5 juta. Artinya saya profit 130 persenan ya, sekitar 130% dari yang rata-rata saya jual semuanya ya. Dan ini apa ya teman-teman? Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa di masa-masa sekarang ini ada saham-saham yang memang bisa bergerak seperti itu. Nah, permasalahannya bagaimana cara kita spottingnya, ya. Jadi saya tunjukkan supaya teman-teman bisa ngerti, tetap ada potensinya. Asal teman-teman ngerti cara entry-nya di mana ketika dia masih berkonsolidasi, masih mencari support, ya itu cara kita entry. Bukan ketika dia sudah rally ke atas kita ngentry. Ya itu resikonya sangat besar sekali seperti itu ya. Beda kalau memang scalping ya, tapi saya di sini kita ngomong lebih ke arah swing pendek aja ya beberapa waktu ke belakang ya. Saya akan coba share ya teman-teman beberapa sahamnya ya. Yuk saya mulai dulu. Teman-teman mesti ngerti ya, yang namanya digital banking ya. Digital banking ini masih menarik kita pantau. Ya terakhir kemarin ada beberapa saham yang bergerak mulai naik ya dari bank-bank kecil ya, saya bilang seperti itu. Dan ini kenaikannya nggak bisa dipandang sebelah mata menurut saya. Saya akan langsung aja ke saham-sahamnya ya, saya akan coba bahas. Ya ini sebelumnya saya tunjukkan ya, Prodia ini mencapai all time high-nya ya. Sudah all time high, bahkan dalam beberapa hari aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalam seminggu aja dia kenaikannya gila-gilaan ya. Volumenya sangat besar sekali ya. Seperti itu, volumenya besar sekali dan naik sampai di 8.750 ya, seperti itu ya. Oke, kembali. Lalu saham-saham apa yang menarik kita pantau? Yang pertama saya lihat Bank Capital ya, baca ini menarik ya menurut saya. Kenapa saya bilang menarik ya? Karena kita lihat ya Bank Capital ini dalam beberapa hari ke belakang volumenya membesar ya, besar sekali volumenya ya, bahkan lebih besar daripada penurunan sebelumnya. Artinya memang ada apa ya? Ada gejolak ya. Dan ini bisa jadi tanda-tanda supaya apa ya? Technical analisa ini memberikan tanda supaya kita memperhatikan saham ini. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana plannya ya? Saya melihat saham ini membentuk double bottom ya. Double bottom ya, seperti double bottom ya, kita lihat neckline-nya di area 488 seperti itu ya. Dia bentuk double bottom ya. Dan ini ada MA 200 ya. Dia berhasil break dari MA 200-nya ya. Ini berhasil break sekali dua kali. Nah, masalahnya adalah MA 10-nya masih ada di bawah dan ini candle-nya seperti ini berarti candle-nya masih akan turun ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk kita entry ya. Untuk kita entry. Di mana entry-nya? Kalau saya pribadi ya, saya melihat ya untuk baca ini ya, ketika dia terkoreksi ke arah 462-an, 430-an, ini menjadi titik di mana kita mulai bisa nyicil ya. Mulai bisa nyicil karena apa? Ya karena kita lihat ya, ketika dia terkoreksi ya, saham ini sedang bergerak naik, momentumnya sedang bagus ya, dia sedang bikin rounded seperti ini dan sampai targetnya, kemudian dia terkoreksi. Nah ini adalah menurut saya adalah waktu yang cukup baik untuk kita memperhatikan dan untuk kita buyback lagi ya. Buat teman-teman yang ngerti TA, saya rasa teman-teman sudah lepas di area 1480-an ya, karena memang sudah mencapai target penguatannya dan sekarang dia sedang berkonsolidasi untuk melanjutkan rally-nya ya, saya bilang ya seperti itu ya. Kita lihat penurunannya juga nggak terlalu besar ya, volumenya kecil. Ya saya berharap besok penurunan juga volumenya semakin mengecil. Supaya tujuannya apa? Kalau volumenya membesar berarti memang ada big money yang keluar. Tapi kalau volumenya kecil ini kita bisa manfaatkan untuk entry ya. Itu saham yang pertama. Baca. Kemudian saham yang kedua yang menarik buat saya adalah BKSW ya. Ya, saham BKSW ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia berhasil ini ya, break dari gap-nya ini ya. Kita lihat ya. BKSW ini belum pernah bisa bertahan ya. Belum pernah bisa bertahan di atas area gap-nya di 190-187 ya. Dari ini ya, teman-teman bisa lihat hanya jarum-jarum aja. Tapi yang menarik adalah tanggal 8 Juli ya, dia bisa bertahan. Bahkan dia bisa mencoba break dari 202, tapi masih gagal. Ya, seperti itu ya. Dan kemudian dia terkoreksi lagi. Nah, ini adalah chance-nya. Nah, bagaimana soal plan-nya? Kalau saya pribadi ya, saya memasang 180 menjadi batasnya. Ya, tentu saja dia akan menguji ini ya, menguji support gap-nya ini ya.
kita lihat apakah kuat atau enggak ya. Yang penting adalah volume buangannya ketika dia menguji jangan terlalu besar. Kalau volume buangannya besar sekali, ini cukup berbahaya. Tapi kalau volumenya enggak terlalu besar, nah ini kita bisa manfaatkan untuk kita masuk ya, cicil bertahap ya. Dan ingat ini saham untuk saya melihat untuk swing ya. Untuk targetnya bagaimana ya, kalau kita ngomong target pendeknya di 238 dulu ya, 238, 240-an dulu. Tapi selama dia bisa bertahan di atas 200, ini adalah hal yang sangat bagus sekali buat BKSW ya. Kita lihat BKSW ini belum bisa bertahan di atas 200 ya. Tapi ketika dia mulai bergerak di atas 200, dia mulai bagus. Saya melihat MA-nya juga mulai naik ya. MA-nya naik terus seperti itu. Dan ini sahamnya sudah mulai sudah mulai mengalami reversal. Ini yang bisa kita pantau ya. Kemudian saham yang kemarin rally, kita lihat ada BNBA. BNBA ini juga masuk dalam rekomendasi PPC sudah lama ya. Kita masuk dalam di harga 800-an ya, 800-an ya. Di harga 800 saya akan coba ya, coba tunjukkan buat teman-teman ya. Akan tunjukkan buat teman-teman BNBA. Ya, BNBA ini kita plannya BNBA ini ada di sini ya teman-teman ya. Saya mulai bikin plan BNBA ini di tanggal ini. Hari Senin ya. Hari Senin kita lihat ya, ini adalah plan dari BNBA ya. Kita lihat beginilah plannya ya. Beginilah plannya. Seperti itu, stop loss 785 dan sekarang BNBA sudah berada di harga 1120. Artinya kalau teman-teman BPC yang mengikutinya ya, teman-teman akan mendapatkan profit yang lumayan ya. Profitnya lumayan besar, lumayan oke ya. Dari bawah sini ya sampai ke sini. Berarti teman-teman sudah ada profit sekitar 50% lebih menurut saya ya. 50% ya, 50% lah rata-rata ya, hampir 50% seperti itu. Dan BNBA juga terlihat membentuk seperti double bottom ya, teman-teman. Dan dia sedang menguji ke arah ini. 1120-nya apakah ini 1125-nya kuat ya, volumenya membesar ya. Jadi ini menarik sekali ya untuk diperhatikan. Tapi jangan kejar harga ya, karena MA-nya masih di bawah sekali. Jadi dia membutuhkan konsolidasi seperti itu ya, konsolidasi dulu. Saya rasa besok lebih baik berkonsolidasi di area sini ya teman-teman ya. Ketika ini copeter sudah keluar ya, kemudian dia buat jarum ya, kemudian hati-hati kalau nggak bisa lolos dari 1190, maka dia berpotensi terkoreksi. Nah, ketika terjadi koreksi, inilah saatnya kita untuk mulai mengoleksi barang, ya. Mulai untuk kolek barang. Ini yang penting sekali dipahami. Jadi, untuk saham-saham yang bergerak reversal seperti ini, ketika ada koreksi-koreksi sehat, ya, dengan volume yang kecil, saatnya kita masuk, ya, seperti itu. Kemudian ada saham bank kecil juga yang menarik, ada saham dinar ya. Bank Oke ini kita lihat ya, saham dinar ini terbentuk double bottom ini juga ya, menurut saya double bottom kecil ya, tapi dia belum bisa bertahan ya, belum bisa kuat. Ya sekarang lagi terkoreksi. Teman-teman lihat nih MA 200, MA 10 ya. Ini menjadi satu di sini di 212. Jadi dan ini ada garis uptrend line. Artinya apa? Artinya pembelian di area 210 ya, 212 itu adalah area low risk ya, area yang sangat bagus. Volumenya juga mengecil. Sangat bagus untuk teman-teman perhatikan, sangat bagus untuk teman-teman mulai entry ya, seperti itu ya. Tapi ingat ini saham dengan likuiditas yang kecil. Hati-hati sekali ya teman. Kembali perhatikan bid and offer-nya ya. Jangan masuk overload seperti itu ya. Saya hanya membagikan saham-saham yang menarik. Kemudian ada lagi saham Nobu. Ya, saham Nobu ini saya pribadi sudah masuk dari 800 ya seperti itu, dan saya memang sudah bongkar muatan ya di harga 1.500, tapi masih lanjut rally ya. Saham seperti ini juga masih menarik ya teman-teman diperhatikan, tapi ini memang likuiditasnya sangat kecil sekali untuk Nobu ya. Kalau Nobu berhasil bertahan di atas 1.585 ya, menguji di 1.585 dan kuat ya, dan buangannya nggak terlalu besar, maka saya yakin Nobu ini masih akan lanjut rally ya, menurut saya masih akan lanjut naik ya. Dan kita lihat Nobu ini memang sudah cukup sideways lama ya, dan sudah cukup sideways lama, dan Nobu ini all time high juga ya. Jadi ini saham-saham yang memang momentumnya sangat bagus sekali ya. Kalau kita ngomong di mana targetnya ya, saya bilang di 2000 dulu ya, di 2000 kemudian 2500. Kita lihat perkembangannya bagaimana, dia mencapai peak di mana ya. Jadi saham-saham seperti ini masih rally, dan ini menurut saya saham-saham bank kecil ini menarik untuk kita pantau ya, seperti itu. Kemudian saham yang menarik lagi adalah saham BRIS ya. BRIS ini menarik ya teman-teman.
Bridge ini menarik ya, silahkan kalian analisa ya. Kalau menurut saya Bridge ini menarik. Kemarin sudah menyentuh targetnya di 2490. Saya pribadi sudah bongkar sebagian ya untuk buyback lagi. Buybacknya di mana ketika dia menguji di area sini ya, di area 2300, 2320 ya sampai 2190. Menurut saya ini masih kita bisa beli di sini ya, karena kita lihat dia masih berkonsolidasi, dan saya lebih condong membeli lagi untuk buyback ketika dia mencapai titik konsolidasinya ya, mulai kelihatan pembentukan support dan lain sebagainya, mulai saya berani beli lagi. Batasnya di mana? Tentu saja di 2100 ya, di area neckline ini ya. Tapi saya rasa kalau ya semoga tidak sampai neckline-nya ya, semoga tidak sampai 2100, karena kalau sampai 2100 cukup dalam juga ya. Seperti itu. Kemudian saham yang menarik lagi ya teman-teman ya, AMRT. AMRT ini menarik ya, menarik. AMRT ini terlihat sekali sedang berkonsolidasi seperti itu ya, berkonsolidasi, dia nggak turun dari 1320 ya, seperti itu ya. Kita harap tetap kuat ya, dan ini selama beberapa hari dia membentuk support, dan kita bisa pakai 1315 ini sebagai supportnya ya, dengan support maksimalnya di 1280 ya. Kalau di bawah 1280 udah jadi jelek ya, dan kita berharap nggak sampai nguji sini ya. Tapi ini saham yang bergerak uptrend dan layak teman-teman pantau untuk AMRT. Kemudian EMTK juga. EMTK cuman ada sedikit warning ya, ada sedikit bahaya, karena EMTK ini sudah menguji sampai 4 kali ya di area 2870, dan dia nggak kuat, dan ini buangannya kemarin cukup besar. Jadi menurut saya EMTK ini lagi mencari support ya. Semoga di area sini ya teman-teman, 2650, 2680 ini menjadi support yang kuat untuk EMTK ya, sehingga dia bisa rebound lagi. Tapi ini layak diperhatikan juga ya. Ini masih bergerak uptrend ya saham ini ya. Kemudian ada lagi MTDL. Ya, saham-saham ini masih sangat bagus sekali menurut saya ya. Kita lihat ya, dia berhasil breakout dari 2200, buangannya pun kecil. Ya, jadi teman-teman bisa mulai riding di saham-saham seperti ini ya. Perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Kemudian ada saham lagi, saham bank. Ya, saham bank ini juga menarik ya, dia sudah berhasil breakout dari ini ya, downtrend lainnya. Kemudian dia sekarang mencari pengujian. Nah, ini kita entry ya, ketika dia mencari area pengujian, kita bisa mulai entry, kita bisa mulai pantau apakah benar-benar kuat atau enggak ya. Kalau memang enggak kuat ya kita bisa cut loss, tapi cari yang entry-nya low risk. Tapi bank ini bisa diperhatikan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi BBKP. Kalau BBKP ini kita caranya adalah buy on support ya, seperti itu ya. Sudah mulai menarik ya. Kita lihat dia sudah mulai melandai seperti itu. Ini ada uptrend lainnya ya, seperti itu ya. Kita lihat kalau dia bisa break dari sini ya, kemudian bisa lolos dari MA 200, maka BBKP ini menjadi pilihan yang cukup bagus ya menurut saya ya. Kemudian ada lagi yang sedang rally-rallynya ya, yang sedang hot, BBYB ya, seperti itu. BBYB juga volumenya 3 hari ini besar sekali volumenya. Ini adalah sinyal buat kita untuk memantau saham ini ya teman-teman ya. Kita bisa riding ya. Kalau saya bisa bilang supportnya di 520 ya, seperti itu. Kita lihat apakah besok dia sedang membuat pembentukan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, jangan kejar harga di atas dengan all in ya. Cari area supportnya di mana, bikin trading plan ya kalian. Silahkan buat teman-teman sini bebas bikin trading plan masing-masing ya. Kemudian ada lagi saham yang masih bisa kita pantau, Antam. Ya, Antam ini menarik teman-teman ya. Antam ini menarik karena apa? Dia seperti membentuk double bottom ya. Kalau sampai double bottom targetnya di berapa? Di 3200 menurut analisa saya ya, seperti itu ya. Kita lihat supportnya di mana ya? Supportnya ya, kalau mau nyari support ya tentu saja di area 2380-an seperti itu ya. Jadi mulai cicil ya, Ini saham yang bergerak uptrend sekali ya. Yang mulai ada bukan uptrend, tapi ini mulai reversal ya. Mulai ada pergerakan reversalnya ya. Dari dia sideways-nya, dia sedang membentuk area sideways ya ini ya. Konsol seperti ini, kalau dia berhasil break dari 2670 ya, seperti itu, maka Antam ini berpeluang lanjut ke 3200 ya. Kemudian ada TINS juga. TINS ini juga menarik sekali teman-teman ya. TINS ini menarik ya. Ini resikonya lebih rendah daripada Antam menurut saya ya, di mana area neckline-nya di 1920 dan sekarang dia masih ada di 1630 ya. Kita lihat ini ya MA-nya menyempit di sini 1500, jadi kita bisa pakai 1500 jadi area support kuatnya ya. Menarik ya untuk dimantau ya. Kalau ngomong targetnya ya, targetnya bisa sampai di atas 2000 ya, tapi kita lihat pembentukannya bagaimana. Kemudian ada saham Inco ya, Ini break dari downtrend ya. Break dari downtrend lainnya seperti itu ya. Ini juga sepertinya membentuk double bottom ya, seperti itu. Ya, supportnya di mana, kalau saya bilang saya pakai di MA 200 ya, di 4800-an supportnya ya, seperti itu. Teman-teman bisa pantau ketika dia
apa ya, ada koreksi-koreksi seperti itu ya. Kalau memang takut ketinggalan boleh HK, tapi kalau saya anjurkan maksimal 10% aja, sisanya kita mengantri untuk mencari entry-nya ya. Seperti itu. Kemudian saham farmasi. Saham farmasi ini banyak news ya, menarik ya. Tapi saya melihat yang paling oke memang secara chart untuk IRA ya. IRA secara chart oke ya. Ini dia lagi membentuk konsolidasi di sini ya di 2070 ini ya. Dan selama seminggu ini bertahan ya, bertahan di atas 2070. Kita lihat bagaimana dia membentuk konsolidasinya ya, seperti itu. Silakan teman-teman pantau juga. Kemudian ada KF dan INAF ya. Ya, KF INAF ini seperti ini ya. KF ini sedang berkonsolidasi menembus MA 200 ya. Tapi selama dia nggak turun dari 3060 ya, menurut saya masih cukup oke ya, masih cukup oke sekali untuk saham KF ini. Dan kita lihat beberapa hari ke depan ya, semoga ada pergerakan ya, ada sentimen yang bagus dan dia mulai bergerak naik lagi. Kemudian untuk INAF-nya juga, INAF ini sedang menguji MA 200 juga ya teman-teman ya. Dia breakdown tapi ketahan di ini ya, masih ada Fibonacci di 3080, kemudian masih ada juga support di area 2960. Jadi ini masih kita bisa pertimbangkan ya, seperti untuk INAF. Cuman untuk INAF likuiditasnya lebih kecil daripada KF ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dananya besar ya bisa masuknya milih ke KF aja daripada INAF atau IRA ya, seperti itu ya. Kemudian saya apa ya? Coba saya lihat lagi apakah ada yang masih menarik lagi yang bisa kita lihat ya. Sepertinya itu aja ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi terlepas dari apa ya, dari teman-teman yang mungkin suka saham blue chip dan lain sebagainya, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan ini saham-saham yang layak untuk kita lihat ya, yang layak untuk kita lihat karena menurut saya ini pergerakannya uptrendnya bagus sekali ya. Dan ingat teman-teman, kita di sini itu apa ya, kita di sini untuk beradaptasi dengan market ya. Saya pribadi lebih suka beradaptasi dengan market. Ketika marketnya bergerak seperti ini, saya akan mencari saham-saham yang sedang reversal, saham-saham yang uptrend, yang momentumnya bagus untuk saya riding, di mana bisa saya dapatkan profit. Dan jujur saja saya mulai bulan April kemarin mulai melakukan swing di salah satu portofolio saya, dan dari April sampai sekarang saya tidak pernah mengalami yang namanya loss dalam 1 bulan ya, seperti itu. Baik dalam equity juga saya memiliki floating profit yang lumayan ya, yang hampir 10% dari modal saya ya, yang saya pakai seperti itu. Saya floating profit dan saya memang nyicil di beberapa saham ya, dan memang saya apa ya, swing ya seperti itu untuk targetnya untuk sampai akhir tahun ya, seperti. Dan memang saya merasa swing ini kita sudah mulai bisa masuk ya, mulai bisa nyicil ke saham-saham swing ya, seperti itu. Cuman permasalahannya adalah perhatikan money management dan cara masuknya ya, seperti itu. Jadi saya pribadi saya cukup puas dengan portofolio swing saya selama dari April sampai sekarang. Saya sudah merealisasikan profit yang profitnya yang sudah saya realisasikan itu sudah di hampir 30% dari modal ya, yang sudah saya realisasikan sudah hampir 30% dari modal ya. Sekarang saya masih ada floating sekitar 8-10%an di dalam porto saya, dan saya memang lagi merebalancing terus porto ya. Ada beberapa yang saya taking profit, kemudian saya masukkan lagi di beberapa saham, atau memang saya taking profit di area resist dan saya masukkan lagi ketika berada di area support. Jadi itu strategi saya seperti itu. Silakan kalau teman-teman memang mau bertanya dan berdiskusi, bisa bergabung ke ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bergabung ke grup PPC ya. Silakan ke grup PPC ini ya, kita berdiskusi di sini ya. Diskusi yang sehat seperti itu, kita bertukar pendapat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau nanya soal IPO dan lain sebagainya, silahkan join di sini ya. Saya pribadi, kita semua welcome ya untuk teman-teman untuk belajar bersama. Dan jika teman-teman memang memang mau untuk bergabung ke dalam yang lebih intens, silakan bergabung ke dalam ini paket membership ini ya. Kita punya paket setahun ya. Kita belajar bersama-sama ya, kita mengedukasi diri ya, mengupgrade diri bersama-sama supaya kita bisa mendapat profit yang maksimal. Oke. Untuk hari ini saya rasa cukup ya teman-teman ya, sudah 33 menit saya berbicara. Semoga bermanfaat, semoga berguna ya. Silakan kalian analisa kembali, silakan kalau yang cocok dipakai, kalau nggak cocok ya silakan buang aja ya. Sesimpel itu supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari market kita ini ya. Market berubah, cara trading harus berubah ya. Jadi jika kita mau mengikuti market ya, kita harus beradaptasi ya, kemudian mendapatkan momentum untuk profit yang maksimal. Oke, saya dengan Om Ben. Terima kasih untuk hari ini. Tetap sehat teman-teman, tetap jaga diri dari pandemi ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa benar-benar mendapatkan profit dari market dengan kondisi yang terbaik ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam acara mendatang ya. Saya dengan Om Ben. Saya undur diri. Terima kasih teman-teman.